Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Fauziah Fitriani dengan NIM 1803663 dari kelas 5B PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tips mengenai strategi kreatif memacu partisipasi siswa di dalam kelas. Apakah teman-teman pernah menemui kelas yang pasif? Hal ini bisa dipicu karena hanya segelintir siswa yang berpartisipasi. Seringkali, siswa yang itu-itu saja yang turut aktif di dalam kelas. Nah, hal ini memang biasa, namun jangan sampai jadi kebiasaan. Setiap siswa harus berpartisipasi aktif di dalam kelas. Apabila semua siswa terlibat, maka diskusi pun semakin tinggi kualitasnya, dan guru sebagai fasilitator pun akan merasa berhasil jika situasi demikian terjadi. Nah, lalu bagaimana caranya agar semua siswa ikut berpartisipasi di dalam diskusi kelas? Yang pertama yaitu kenal. Guru wajib sekali hukumnya untuk mengenal seluruh siswa beserta karakternya, karena mereka adalah tanggung jawab guru di dalam kelas. Hal ini mungkin tidak terlalu sulit untuk dilakukan oleh guru kelas, tetapi bagaimana dengan guru bidang studi yang harus mengajar di banyak kelas? Tentu agak sulit dan mungkin bikin kewalahan. Meskipun demikian, guru mata pelajaran harus tetap berusaha untuk mengenal siswa beserta karakternya satu persatu. Hal ini mungkin terdengar sepele, namun efeknya sangat signifikan. Menurut psikolog, cara ini itu akan membangun iklim kondusif di dalam kelas. Mengapa? Karena siswa itu merasa diperhatikan dan senang. Dan siswa itu merasa bahwa dirinya noticeable. Siapa sih yang tidak senang jika diingat? Cara yang kedua yaitu pancing kerjasama. Salah satu kunci penting agar siswa saling berinteraksi mengenai topik yang dibahas adalah kerjasama. Coba berikan siswa satu proyek yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Ada yang menentukan siapa saja yang harus berada di dalam satu kelompok. Nah, inilah mengapa penting sekali mengenal karakter masing-masing siswa, dari yang rajin, pintar, yang kurang menonjol, yang banyak diam. Itu harus semuanya dicampur. Dengan kerjasama, siswa akan merasa ada ketergantungan satu sama lain. Mereka itu harus membangun kepercayaan karena mau tidak mau semua tugas harus dikerjakan bersama-sama. Jika tidak, mereka akan rugi bersama dan sudah pasti hal tersebut akan dihindari. Siswa akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas dengan berdiskusi secara intensif. Yang ketiga, yaitu keep moving. Cara ini masih dilakukan dalam bentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu memiliki topik yang berbeda-beda untuk dibahas. Sebagai contoh, topiknya adalah mengenai perkembangbiakan hewan. Kelompok 1 membahas tentang perkembangbiakan hewan, kelompok 2 tentang jenis makanan hewan, dan itu dibagi-bagi. Jadi, setiap anggota kelompok bertukar kepada kelompok yang lainnya. Mereka itu mendengarkan penjelasan dari kelompok yang lainnya dan mereka mencatat. Setelah itu, mereka ditugaskan untuk bergantian dan bergiliran menuju ke kelompok-kelompok lainnya untuk menjelaskan apa yang telah mereka dapat. Hal ini juga membuat siswa itu aktif karena mereka mau tidak mau harus berbicara satu persatu kepada teman-teman yang lainnya, dan mungkin hal ini tuh bisa lebih efektif jika ada siswa yang malu berbicara di depan kelas. Nah, keep moving ini bisa dilakukan untuk sebuah awalan siswa untuk berlatih berbicara karena mereka itu hanya berbicara kepada teman sekelompoknya. Yang keempat yaitu pengaturan denah duduk. Setelah guru mengenal karakter siswa,
Selanjutnya yaitu mengatur denah tempat duduk juga merupakan hal yang sangat penting. Siswa yang cenderung pendiam itu tidak boleh dicampur dengan siswa yang pendiam juga. Nah, jadi guru itu harus pintar-pintar untuk menyusun mana siswa yang pendiam dan mana siswa yang aktif. Dan hal tersebut itu dilakukan agar siswa yang pendiam berubah menjadi siswa yang aktif karena dia tempat duduknya dengan siswa yang aktif. Berikutnya yang kelima yaitu pertanyaan yang bertahap. Selama ini pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sudah kita lemparkan untuk menarik partisipasi siswa, ataukah langsung pertanyaan yang sangat sulit? Jadi caranya agar memancing siswa yaitu kita harus memberikan pertanyaan yang bertahap. Mulai dari pertanyaan yang sangat mudah, kemudian menaik ke pertanyaan yang sangat sulit. Jadi yang pertama itu kita memancing siswa agar mau berbicara terlebih dahulu. Misalkan tadi seputar perkembangbiakan hewan, maka yang pertama kita tanyakan adalah bagian-bagian dari hewan dulu tersebut. Nah, setelah siswa mau berbicara, kita baru bisa untuk menanyakan pertanyaan yang lebih sulit. Misalkan apa yang dimaksud dengan ovipar, apa yang dimaksud dengan vivipar, dan sebagainya. Nah, lalu guru juga bisa menanyakan ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ataupun ovipar. Nah, guru itu di sini harus pandai-pandai untuk memancing siswa agar mereka mau berbicara. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan pertanyaan individu kepada masing-masing siswa. Yaitu caranya tadi kita harus mengenal terlebih dahulu karakter siswa, nama-nama siswa. Nah, agar saat kita menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan, nah kita itu sudah mengetahui siapa nama siswa tersebut dan bagaimana karakternya. Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas itu membuat siswa menggabungkan beberapa informasi yang mereka punya. Kemudian, siswa itu akan mengolahnya untuk menemukan jawaban dan juga kesimpulan. Yang keenam adalah tricky. Jika siswa masih saja diam dan belum memberi reaksi apa-apa, jangan langsung panik. Siswa itu butuh menyusun kata-kata dan mengumpulkan keberanian. Bahkan, siswa juga perlu waktu lebih jika mereka belum terbiasa mengutarakan pendapat secara lisan. Jadi, kita itu jangan terburu-buru untuk mendorong siswa agar cepat-cepat memberikan jawabannya. Kita itu bisa membimbing siswa dengan memancing beberapa kalimat agar mereka itu menemukan jawabannya. Kita bantu siswa agar mereka juga bisa untuk berbicara dan mengutarakan pendapatnya. Apabila siswa tersebut masih belum berhasil terpancing, bisa dengan mencoba memberikan potongan kertas yang berukuran 5 cm dikali 10 cm kepada siswa. Mintalah mereka untuk menulis jawaban, kemudian pendapat, pertanyaan, sanggahan, atau bahkan kritik di sana. Kemudian, siswa bisa membaca apa yang telah ditulis oleh mereka sendiri di depan kelas. Lakukan pembahasan terlebih dahulu. Minta siswa lain untuk berpendapat tentang pertanyaan yang sudah kita berikan. Jika sudah selesai, siswa yang berdiri di depan kelas bisa menunjuk siswa lain atau bahkan siswa yang duduk di sebelahnya. Sesudahnya, kumpulkan kertas tersebut dan tempel pada dinding kelas ataupun pada meja-meja yang mereka gunakan pada di akhir diskusi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu salah bukanlah suatu masalah. Banyak siswa yang tidak berani berbicara karena mereka itu takut melakukan kesalahan. Hal ini juga terjadi pada guru, bukan? Sebenarnya hal ini tuh terbilang sangat lumrah.
peran guru sebagai fasilitator adalah meyakinkan siswa bahwa mereka itu tidak akan disalahkan ataupun ditertawakan dan dipermalukan jika mereka salah. Namanya saja belajar, wajar saja kalau masih ada salah-salah. Apabila salah, kita itu cukup perlu katakan, baiklah, jawabannya betul tetapi belum tepat. Yaitu kita tidak boleh mengatakan bahwa jawabannya itu salah. Jadi kita hanya perlu mengatakan, ya sudah bagus, tetapi jawabannya belum tepat. Siswa juga tidak perlu terlalu ditekankan bahwa mereka salah, karena akan membuat nyali mereka itu menjadi ciut dan mereka tidak akan berani lagi untuk mengutarakan pendapat di depan kelas. Demikian 7 strategi yang bisa kita gunakan dalam kelas untuk memacu partisipasi siswa. Dan hal yang perlu diingat, di awal melaksanakan diskusi, berikan terlebih dahulu contoh metode diskusi yang akan dipraktikkan. Misalkan kita akan belajar dengan metode seperti apa. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan, menjawab, menyanggah, memberikan kritik, dan sebagainya. Cara ini akan membuat proses diskusi berjalan lebih lancar. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.